Lampung musnahkan puluhan kilogram narkoba. Kreasi batik Lampung tembus pasar dunia. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Genderang perang melawan narkoba terus ditabuh. Kali ini BNN Lampung memusnahkan puluhan kilogram narkoba hasil operasi dan tangkapan dalam 3 bulan terakhir. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Diduga berkendara dengan kecepatan tinggi, 2 pemuda di Bandar Lampung tewas usai mengalami kecelakaan tunggal. Pihak keluarga yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian membawa jasad keduanya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara sepeda motor korban diamankan sebagai barang bukti oleh petugas Laka Lantas Polresta Bandar Lampung. Warga di Jalan Pulau Buton, Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung digegerkan dengan kecelakaan yang menewaskan 2 pemuda di lokasi kejadian. Tak hanya menghebohkan warga, peristiwa ini sempat mengundang perhatian pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Jasad kedua pemuda yang belakangan diketahui bernama Iqbal, 24 tahun, dan rekannya Amin, 25 tahun. Kedua warga Blok 4 Jagabaya 3 Bandar Lampung ini tergeletak di tepi jalan usai mengalami kecelakaan tunggal menabrak tembok rumah warga. Keluarga korban yang mendapat informasi sempat histeris saat mendatangi lokasi kejadian. Jasad kedua korban kemudian dievakuasi dengan menggunakan mobil bak terbuka untuk dibawa ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan. Kecelakaan tunggal ini bermula saat kedua korban yang berboncengan dari arah Waihalim, warga mendengar dentuman keras yang diduga sepeda motor korban menabrak tembok rumah warga. Saat diperiksa sumber suara tersebut, kedua pemuda itu sudah ditemukan tergeletak di tepi jalan dalam keadaan bersimbah darah. Karena ada benturan, itu rata-rata mereka kalau kita lihat dari tampak secara kasat mata, itu berada luka parah berada di kepala mereka. Untuk pemicu dugaan apa? Pemicu kecelakaan sendiri, Pak? Kalaunya itu kelihatannya itu tunggal. Tunggal. Karena terlihat dari ada sedikit goresan ataupun tembok pada saat motor ini meluncur dalam kecepatan tinggi. Mungkin seperti itu, tapi untuk lebih lanjut saat ini kita coba menghubungi daripada Laka Lantas, maka untuk 2 unit untuk motornya masih kita tinggalkan di sini dan korban sudah dibawa keluarga ke rumah sakit yang dari pihak keluarga. Lagi ngebut sih, memang posisinya dia lagi bawa lagi tengung gitu, pokoknya dia lagi ngetrek gitu. Itu dari arah mana sih? Dari arah sono mau ke sono, dari Waihalim mau ke Perumpo. Ke Antasari ya? Kalau 2 korban ini memang warga nggak jauh dari sini, Mbak ya? Kayaknya sih nggak jauh, itu tadi ada keluarganya udah datang. Polisi dari unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung yang tiba ke lokasi kemudian melakukan olah TKP guna mencari tahu penyebab pasti kecelakaan serta meminta keterangan sejumlah saksi mata yang berada di lokasi kejadian. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi, iNews melaporkan. Masih dari Bandar Lampung, Badan Narkotika Nasional atau BNN Lampung memusnahkan sekitar 57,79 kg sabu dan ganja. Seluruh barang terlarang yang dimusnahkan merupakan barang bukti operasi BNN dalam kurun waktu Juli hingga September 2021. Barang bukti ini, para tamu undangan. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari 5,19 kg sabu-sabu dan 52,6 kg ganja. Pemusnahan barang bukti narkoba berlokasi di Krematorium Lempasing, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Seluruh narkotika yang dimusnahkan merupakan hasil operasi penindakan selama kurun waktu 3 bulan terakhir. BNN Lampung membongkar 3 sindikat peredaran narkoba jaringan Aceh yang dikendalikan oleh napi di Lapas Kalianda, Lampung Selatan.
Jaringan yang berhasil diungkap antara lain dengan modus pengiriman melalui jasa pengiriman barang, serta pengiriman melalui paket yang diketahui pihak Bea Cukai. Saat ini tim sedang mencari barang bukti untuk mengungkap jaringan lainnya. Dan termasuk tersangka yang di Kalianda, kita juga mengendali, kita juga tersangkakan, ya, bukan berarti mereka di sana tidak ada pertanggungjawaban pidananya, ya. Nah, satu lagi adalah jaringan, ya, ada tiga jaringan. Jaringan yang kedua adalah yang sabu yang 5 kilo, ya. Itu kita kemarin undercover baik, kita tangkap di daerah Pahoman. Itu juga jaringan Aceh juga, ya. Yang terakhir adalah yang hasil kerjasama dengan pihak Cukai, ya, ekspedisi pengiriman itu rekan-rekan. Tidak hanya memusnahkan narkoba, BNN Lampung juga menghadirkan 8 tersangka pengendali, kurir, dan pengedar. Ganja dan sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan dilakukan setelah dilakukan pengujian laboratorium dan pembuktian perkara di Kejaksaan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Berdasarkan data dari Polda dan BNN Lampung, provinsi ini tidak hanya menjadi tempat transit jalur penyelundupan narkoba. Lampung kini menjadi daerah peredaran narkoba. Berdasarkan data dari Polda Lampung, sepanjang 2021, kepolisian telah mengungkap 1.414 kasus narkotika dan menangkap 1.925 orang. Barang bukti yang diungkapkan tersebut terdiri atas 284,974 kg ganja, 227,34 kg sabu-sabu, 18.328 butir ekstasi, 2.362 butir obat-obatan lain, dan 399,48 gram tembakau gorila, serta uang sekitar 221 juta rupiah. Terakhir, Polda Lampung membongkar penyelundupan 97,6 kg sabu-sabu. 2 warga Pasuruan, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka dalam peredaran narkoba dengan modus mengirimkan paket lewat jasa biro perjalanan. Kepala BNN Lampung Brigjen Edi Suwasono juga menyepakati jika provinsi ini tidak hanya sebagai tempat transit dan perlintasan, tetapi juga peredaran narkoba. Peredaran narkoba di Lampung tidak hanya melibatkan masyarakat umum. Narapidana bahkan aparat keamanan juga tak luput dari operasi BNN dan Polda Lampung. Kepala BNN Lampung juga meminta masyarakat untuk ikut bekerja sama memberantas peredaran narkoba. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang kopi massal, kenalkan kopi khas Lampung. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Di Hari Kesaktian Pancasila, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengajak masyarakat untuk bergotong royong menjaga persatuan. Dengan semangat gotong royong, pemerintah dan warga dapat bekerja sama sehingga tercapainya zona aman COVID-19 di kota ini. Wali Kota Eva Duyana bersama Forkopimda mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila bersama Presiden Joko Widodo. Upacara peringatan dilakukan secara virtual di Gedung Semergo Kota Bandar Lampung. Wali Kota berpesan kepada seluruh masyarakat menjaga persatuan, gotong royong, dan toleransi. Eva juga mengapresiasi kekompakan warga menjalani protokol kesehatan. Diharapkan kekompakan tersebut dapat terus berjalan hingga Bandar Lampung bisa masuk zona aman. Jauhkan kami dari iri dengki dan caci maki. Makna Hari Pancasila ya seperti yang biasa, kita harus bergotong royong, kita jaga persatuan, kebersamaan, toleransi, dan juga menjaga kebersamaan kita bersama warga masyarakat, sama siapapun. Kalau kita sama-sama insya Allah, apalagi Pancasila itu kan sudah mencakup semuanya.
ada gotong royong, persatuan, toleransi, beragam, dan alhamdulillah teman-teman masih lihat kalau di Kota Bandar Lampung seperti apa kompaknya, dan mudah-mudahan ini terus pemerintah bersama Forkopimda, pemerintah bersama masyarakat, pemerintah sama umat beragama, kita harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Eva juga berpesan kepada para kaum milenial agar selalu memberikan yang terbaik dalam berbagai hal. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Minum kopi massal memeriahkan peringatan Hari Kopi Sedunia di Lampung. Pemprov Lampung menyediakan aneka rasa kopi robusta hasil produksi pertanian Lampung secara gratis yang bisa dinikmati seluruh peserta. Ngopi massal menjadi ajang bagi pecinta kopi untuk memperkenalkan kopi Lampung kepada halayak. Peringatan Hari Kopi Sedunia ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa saat ini kopi bukanlah sekedar minuman biasa. Kopi kini telah menjelma menjadi bagian dari gaya hidup. Saya sih bagus ya untuk mempromosikan kopi Lampung, karena Lampung kan terkenal dengan kopinya, terutama robusta. Jadi supaya masyarakat itu minum kopi Lampung, familiar dengan kopi Lampung sehingga bisa meningkatkan konsumsi kopi Lampung. Kalau cita rasanya sendiri seperti apa sih, Mbak? Menurut saya enak. Ya, Lampung punya ciri khas tersendiri untuk kopinya. Cita rasanya juga apa? Khas beda dengan kopi lain. Izin bagus. Sebagai salah satu daerah penghasil terbesar komoditi pertanian kopi di Pulau Sumatera, Pemprov Lampung bakal terus mendorong peningkatan hasil produksi kopi berkualitas. Diharapkan kopi Lampung mampu bersaing dengan hasil produksi kopi dunia. Mutunya tetap harus ditingkatkan, tapi keuntungannya terutama kepada para petani sebagai penghasil juga harus kita perhatikan. Nah, saya bersama pihak perbankan nanti akan memberikan bantuan pada BUMN juga agar unit processing dan bijinya langsung ke pupuknya itu diproses di petani sehingga nilai tambahnya ada di petani bukan ada di pengusaha. Bacaan doa dipimpin oleh Bapak Yamin. Tren kopi yang mendunia inilah kemudian melahirkan sebuah gagasan peringatan Hari Kopi Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Oktober. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD Perubahan Lampung Utara tahun 2021 akhirnya disepakati. Kesepakatan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri Bupati. Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2021 disepakati melalui sidang paripurna. Ketua DPRD Romli memimpin sidang yang dihadiri Bupati Budi Utomo. Bupati menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD karena telah mengkaji, meneliti, dan membahas secara bersama sehingga KUA PPAS dapat disepakati. Atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Utara, mengucapkan terima kasih pada segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara yang telah bekerja keras dalam meneliti, mengkaji, dan mengkritisi dan membahas secara bersama tim anggaran pemerintah daerah. KUA PPAS Perubahan tahun 2021 memuat program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Alvan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang kreasi batik Lampung tembus pasar dunia. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung.
Pemirsa, kreasi batik Nusantara kini hampir dimiliki oleh seluruh daerah di tanah air, tak terkecuali di Lampung. Dengan menonjolkan motif dan kesenian ciri khas budaya lokal, kreasi batik Lampung kini menembus pasar dunia. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Batik kini sudah menjadi budaya hampir di setiap daerah. Perajin batik di Lampung juga telah berhasil membuat beraneka ragam kreasi batik bermotif budaya lokal. Kain batik Lampung juga mampu mempromosikan nama Lampung hingga ke mancanegara. Salah satu perajin batik khas Lampung ini adalah Laila Al-Husna, wanita seniman keturunan Jawa yang memulai mengembangkan kreasi batik Lampung sejak tahun 2008 silam. Air kapur siger. Ide awal dari berdirinya Batik Siger ini adalah pada tahun 2008, di mana waktu itu UNESCO memberikan heritage-nya bahwa batik adalah milik Indonesia. Untuk itu kami mempunyai ide untuk membuka lembaga kursus dan pelatihan batik, karena memang di Lampung ini tidak ada batik. Dari berdasarkan ilmu warisan dari orang tua kami ingin share ilmu tersebut kepada masyarakat Lampung, terutama anak-anak putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga yang banyak menganggur, tidak punya pekerjaan, dan juga pada anak-anak difabel. Nah, pada tahun 2008 tersebut kami mengajarkan pada mereka dan kami mencarikan dana dari CSR, dari perusahaan-perusahaan, juga dari Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan sampai sekarang mungkin kami sudah mempunyai alumni yang bisa membatik dari Batik Siger ini sekitar 300 orang lebih. Di sanggar batik tulis miliknya di Jalan Bayam, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, puluhan ibu rumah tangga dan remaja putri diperdayakan untuk berkarya. Mereka memproduksi kain batik dengan motif khas Lampung. Dengan piawai, tangan terampil perajin batik menggoreskan cating pada kain polos yang telah diberi pola corak sebelumnya. Dari cating yang digoreskan, lilin menutupi pola corak. Produksi itu setiap hari kami produksi, ada order ataupun tidak ada order, karena yang bekerja di sini sudah sekalipun banyak perempuan ya, kaum perempuan, tapi mereka bukan tulang rusuk lagi, mereka adalah tulang punggung keluarga. Jadi kita harus produksi setiap hari supaya mereka bisa bekerja. Lebih-lebih kalau ada pesanan, tentu kami juga akan bersyukur sekali. Tidak ada pesanan pun kami tetap berproduksi. Kalau mengenai berapa dalam satu hari, itu tergantung dari tingkat kesulitan batiknya tersebut. Kalau batik tersebut kosong, tidak ada banyak isian, itu cepat sekali. Mungkin satu orang bisa 4, bisa 5 lembar per hari ya untuk membatik ya. Tapi membatik ini kan banyak sekali prosesnya. Jadi ada yang menggambar dulu, lalu dibatik, lalu di warna, lalu diveksasi, lalu direbus dan sebagainya. Jadi tentu juga melalui beberapa proses yang itu akan dikerjakan oleh beda-beda orang. Nah, jadi batik ini menariknya adalah dalam satu potong batik itu minimal dikerjakan 5 orang. Jadi semua berdoa sehingga semua yang memakai batik tulis ini akan menjadi anggun bagi yang memakainya. Warna alam. Jadi ini direbus. Selain mempertahankan teknik membatik tradisional, Laila juga menggunakan pewarna alam untuk menghasilkan kain batik yang berkualitas tinggi. Pewarna alam yang digunakan merupakan berbagai jenis kayu, daun, dan buah-buahan yang direbus dapat mengeluarkan warna. Di
Tidak saja diminati oleh kolektor lokal, batik Lampung juga diminati oleh kolektor asing dan menembus pasar global. Bahkan tak jarang sejumlah seniman batik Lampung mengikuti sejumlah event promosi yang digelar di sejumlah negara, seperti Kairo, Abu Dhabi, Iran, Mesir, Amerika Serikat, Turki, Moskow, dan Jerman. Kalau mahoni dari berbagai kalangan, dari kalangan umum iya, pemerintah iya, pelajar iya, jadi kami kolektor juga iya gitu. Jadi memang ini masing-masing ada ini ya kelas-kelasnya ya. Jadi untuk kolektor biasanya mereka memang membeli yang sulit pengerjaannya, yang warna alam yang bisa dikerjakan sampai 3-4 bulan gitu ya. Tapi kalau untuk user ya paling-paling mungkin dengan yang penting batik tulis warna alam tapi tidak tingkat kesulitan yang tidak tinggi, karena semakin sulit semakin mahal. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong seniman batik Lampung untuk terus berinovasi. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendampingi seniman agar dapat menciptakan batik Lampung dengan kekhasan dari masing-masing daerah, sehingga dapat menghasilkan produk kerajinan batik yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global. Kita lebih menekankan kepada konten, artinya bagaimana mendampingi para pengrajin untuk menciptakan satu bentuk karya batik yang unik. Artinya kita mencoba menggali aspek kreativitas daripada pelaku dengan berbasis konten lokal. Jadi ini penting, misalnya kita di metro gitu, kita dorong mereka bagaimana batiknya ini berciri khas dengan cara ciprat, gitu cara buatnya. Sehingga produk dari metro ini satu dengan yang lain itu akan berbeda-beda. Jadi eksklusif ya. Artinya dibuat hari ini yang pola ini tidak mungkin akan sama dengan yang berikutnya. Itu uniknya di situ. Nah, itu kita kembangkan di metro. Kemudian di Lampung Timur kita kembangkan batik dengan motif pucuk rebung. Lokalnya di sana, konten lokalnya kan memang pucuk rebung itu, tapis pucuk rebung. Kemudian daerah Lampung Timur ini kan ada gajah. Nah, jadi motif gajah. Kemudian pembinaan kita di Prengsewu. Bagaimana kita dorong motif yang dihasilkan dari pengrajin di Prengsewu ini bermotif bambu. Gitu. Begitu pula di Lampung Barat, motif kopi. Demikian pula di daerah-daerah yang lain ya. Jadi intinya adalah bagaimana motif yang dikembangkan ini berdasarkan pada konten lokal, apa yang ada di daerah-daerah tersebut. Pemprov Lampung juga mendorong agar perajin tidak hanya fokus untuk menjual batik. Seni batik dapat dikembangkan menjadi wisata edukasi. Wisatawan dapat mempelajari cara membuat batik saat berkunjung ke sanggar batik di daerah. Kita bekerja sama dengan Dekranasda untuk menyiapkan satu fasilitas para pengrajin dari berbagai macam kabupaten ini diberikan kesempatan oleh Dekranasda untuk memamerkan, memasarkan produk-produknya. Nah, itu jadi strateginya pertama kita bina kontennya dengan pendampingan, kemudian kita dorong bekerja sama dengan Dekranasda untuk mempromosikan hasil-hasil. Nah, kemudian dari sisi pariwisata, ini kan hal yang menariknya bahwa para wisatawan itu tidak hanya mengenal produk batik, tapi bagaimana para wisatawan ini bisa mengenal batik sekaligus bagaimana cara pembuatan batik. Nah, sehingga di tempat-tempat pengrajin batik ini mereka bisa belajar cara membatik. Nah, ini kan satu hal yang menarik bagi wisatawan, terutama wisatawan-wisatawan yang wisatawan nasional maupun wisatawan asing. Ya, itulah. Artinya kita melihat perkembangan batik Lampung ini kan sudah menembus pasar internasional. Nah, oleh karena itu dorongan terhadap kualitas yang kalau dulu mungkin motifnya bukan motif ya,
bahannya hanya katun. Nah ini kita dorong menjadi sutra. Dan alhamdulillah ternyata lebih baik. Memang harganya lebih mahal. Ini untuk segmen pasar yang kelas atas. Segmen pasar menengah ke bawah ya katun dan yang seperti biasa. Itu yang kita dorong karena kita melihat prospeknya bisa menembus pasar-pasar. Nah, pasar global ini tentunya bisa kita tembus dengan hal-hal yang unik. Nah, itulah tadi kami mengembangkan batik ini berdasarkan khas daerah. Khas daerah ini kan tidak mungkin ditemukan di daerah yang lain. Motif kondisi daerah itu kan berbeda kan. Nah, itulah jadi strategi kami mengangkat khas potensi lokal. Apa yang ada di situ kita wujudkan dalam bentuk batik. Sehingga kita bisa bersaing di pasar-pasar internasional. Tekstil bermotif batik. Kini nama batik Lampung terkenal. Penggunaan motif batik yang mempunyai ciri khas di masing-masing daerah membuat batik Lampung sendiri mampu memberikan kesegaran baru dalam ragam batik Nusantara. Saat ini tak hanya tempat kerja atau acara resmi lainnya saja, akan tetapi model baju batik Lampung pun kini mulai kaya akan kombinasi desain yang fashionable. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.